Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Teknologi Nanopartikel. Nah, pada bagian ini, hari ini kita akan membahas tentang karakterisasi nanopartikel. Ini saya bagi menjadi 2 sesi, yang hari ini karakterisasi pertama, terus part 2-nya minggu depan. Oke, sebelumnya saya akan share slide terlebih dahulu. Oke. Oke, nah yang pertama sebenarnya karakterisasi itu apa? Karakterisasi itu ibaratnya adalah pembuktian dengan alat-alat tertentu bahwasanya yang kita hasilkan ini adalah benar nano, entah itu nano emas ataupun nano perak. Nah, ini yang pertama yaitu karakterisasi dengan spektrofotometri UV vis. Jadi spektrofotometri itu metode untuk menentukan komposisi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dasarnya apa? Dasarnya interaksi antara materi dengan cahaya. Nah, kalau UV vis itu sumber cahayanya ada sinar UV, ada juga yang sinar visible. Cahaya itu dibagi menjadi 3 ya, 3 sumber. Sinar UV, cahaya UV, yaitu pada panjang gelombang 10 sampai 400 nano, kemudian sinar visible atau tampak 400 sampai 800 nano kisaran atau range-nya. Terus sinar inframerah itu 0,75 sampai 1000 mikrometer. Nah, kita ini, mata kita itu disetting oleh Allah untuk bisa melihat pada panjang gelombang tampak atau visible. Nah, sedangkan sahabat kita yang tidak kelihatan itu disetting untuk berada pada panjang gelombang yang lain. Mereka bisa pada panjang gelombang UV dan sebagainya. Sehingga nanti kalau mereka itu energinya berubah, energinya itu menjadi tinggi. Nah, dengan menyerap energi dari makhluk hidup itu kadang mereka menampakkan diri. Itulah bedanya kuasa Allah. Nah, ini ada hubungannya ya dengan UV ini. Nah, kemudian spektrofotometri UV vis ini bisa untuk mengkarakterisasi atau mencirikan nanopartikel, yaitu sumber cahayanya cahaya polikromatis. Terus kemudian ini susunannya ada yang namanya monokromator. Monokromator itu seperti cermin, fungsinya untuk penyebar cahaya. Jadi sumber cahaya itu menyebarkan cahaya, terus cahaya itu disampaikan pada suatu sel, namanya kuvet kalau di UV, isinya adalah sampel kita, cairan. Nah, setelah itu sinar yang diserap atau diabsorb oleh cairan sebagian diteruskan. Nah, yang diteruskan itu ditangkap oleh detektor, kemudian kita baca menjadi panjang gelombang tersebut atau wavelength. Nah, ini contoh hasil karakterisasi nanopartikel emas dengan UV vis. Di sumbu Y, di sumbu X itu ada wavelength atau panjang gelombang nanometer dari UV vis. Terus kemudian di sumbu Y itu ada absorbansi. Nah, ini kalian bisa lihat yang garis putus-putus ini yaitu nano emas. Sorry, AAUCl4 sebelum menjadi nano emas. Jadi yang warnanya kuning, ini dia tidak memiliki SPR atau panjang gelombang maksimum pada 500 sampai 550 nanometer. Namun ketika dia menjadi nanopartikel, berubah menjadi emas nano, direduksi warnanya jadi merah atau pink. Nah, panjang gelombangnya atau lambda max atau SPR-nya itu berada pada sekitar 525 nanometer ini. Ini tinggi sekali, kalian bisa lihat dengan UV vis. Nah, dengan begini, oke. Nano emas itu menunjukkan panjang gelombang khas pada 500 sampai 550 nanometer. Berarti yang pink ini beneran nano emas. Oke. Itu salah satu contoh karakterisasi. Nah, yang slide selanjutnya ini nano perak. Sumbu X wavelength, sumbu Y-nya absorbansi. Kalau AgNO3 perak nitrat itu warnanya bening.
Nah, setelah menjadi nanoperak, dia warnanya menjadi kuning. Nah, di slide ini dia berinteraksi dengan berbagai logam. Nah, ternyata dia sensitif terhadap logam CO2+. Dengan bertemu logam CO2+, dia warnanya berubah dari kuning menjadi orange. Artinya, dia sebagai sensor CO2+. Nah, ini. Kalau nano emas tadi SPR khasnya antara 500 sampai 550 nanometer. Kalau nano perak itu SPR khasnya itu dari 400 sampai 450 nanometer. Nah, karakterisasi yang kedua yaitu pada panjang gelombang inframerah. Kalau yang tadi yang pertama UV vis itu pada panjang gelombang UV dan visible, terus karakterisasi yang kedua pada panjang gelombang inframerah. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui gugus fungsi organik dalam suatu molekul. Jadi misalkan, oh molekul ini mengandung gugus OH, gugus NH, mengandung atom metana, atau metena, atau metuna, itu ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, ini dasarnya atom-atom dalam molekul itu ternyata tidak diam, tetapi dia bervibrasi atau bergetar seperti ini. Nah, jika senyawa tersebut diradiasi dengan sumber sinar inframerah, maka molekul-molekulnya itu sebagian mengabsorb atau menyerap energi, sehingga terjadi transisi energi. Ini dasarnya. Jadi dasarnya adalah radiasi inframerah pada suatu molekul, molekulnya menyerap, kemudian terjadi transisi energi. Nah, ini ada beberapa senyawa itu menunjukkan gugus fungsi yang khas pada panjang gelombang inframerah. Kalian nggak perlu menghafalkan. Jadi kalau mau mengetahui ini gugus fungsi apa dan sebagainya, itu cukup Anda lihat di pedomannya. Kayak misalkan, oh ada gugus fungsi metana, CH. Nah, gugus fungsi metana CH itu nanti pada panjang gelombang berapa? Waduh, ini maaf nanti panjang gelombangnya pada 1550 ini nggak ke copy. Nanti di slide-nya akan saya lengkapi ya. Nanti silahkan dilihat nanti di e-book-nya. Nah, kayak misalkan jadi ada pasangannya sendiri-sendiri. Oh, NH ini pada 1600 sampai 1600 berapa. OH ini gugus fungsi alkohol atau fenol itu biasanya pada panjang gelombang sekitar 3000 wavelength atau 3000 pada 3000 nanometer. Biasanya seperti itu. Nah, akan kita lihat ini contohnya. Jadi kalau tadi UV vis itu sumbu X-nya wavelength dalam nanometer, sumbu Y-nya absorbansi. Kalau pada FTIR itu sumbu X-nya itu wave number atau bilangan gelombang. Ini satuannya sentimeter pangkat min 1 atau per sentimeter. Kemudian sumbu X-nya itu transmitansi atau AU. Transmitansi tadi senyawa yang sebagian tertransmisikan. Nah, ini contohnya yang atas ini nano emas yang di capping oleh asam para amino benzoat. Lihat ini menunjukkan ini angka 3425 ini langsung. Jadi nanti keluar spektranya kalau Anda analisis pakai FTIR itu misalkan 3425, 1635 dan sebagainya. Terus nanti Anda dengan pedoman yang ada di e-book yang nanti akan saya bagi tersebut, oke, oh ada 3425, ini berarti gugus fungsi OH. Terus gugus fungsi NH juga ada di situ seperti itu. Nah, nanti Anda bisa lihat seperti terlihat di slide pada AU nanopartikel emas yang tercapping atau tertudung asam para amino benzoat ini, dia menunjukkan panjang gelombang pada 3425, terus OHNH lagi pada 1635, CO atau karbonil pada 1381, dan CN, ikatan C dan ikatan N pada 1049 per sentimeter. Nah, ketika nano emas ini yang tertudung para amino benzoat ini mendeteksi krom, itu panjang gelombangnya nanti atau gugus fungsinya karena dia berikatan otomatis gugus fungsinya itu berubah. Nah, nanti ini lihat terjadi pergeseran dari yang awalnya sebelum berikatan dengan krom itu pada 3425 setelah berikatan dengan krom itu menjadi geser menjadi 3448. OHNH ini juga geser dari 1635 menjadi 1627. Nah, pergeseran-pergeseran ini
pergeseran gugus fungsi pada bilangan gelombang yang ada pada FTIR ini menunjukkan bahwa dia terjadi ikatan. Jadi kalau fungsinya UV-Vis tadi untuk mengetahui lambda maksimum atau panjang gelombang maksimumnya dari suatu senyawa, kalau yang FTIR ini untuk mengetahui gugus fungsi, kira-kira ikatannya apa, gugus fungsi apa saja yang terbentuk di dalam senyawa tersebut. Itu. Nah, yang ketiga, karakterisasi yang ketiga ini bisa dengan X-ray diffraction atau XRD. Nah, dasarnya itu interaksi antara materi dengan sinar X pada atom yang tersusun pada kristal. Kalau UV-Vis tadi interaksi materi dengan cahaya, cahaya UV dan visible. Kalau FTIR itu interaksi antara partikel atom yang bervibrasi pada panjang gelombang infrared atau inframerah. Kalau yang ini SRD ini interaksi materi dengan sinar X. Jadi perbedaannya itu hanya interaksi suatu materi pada berbagai macam sinar atau panjang gelombang seperti itu. Nah, pada SRD ini karena ada interaksi antara sinar X dengan atom-atom yang tersusun pada kristal, itu interaksinya itu khas. Jadi kalau misalkan sesuatu senyawa dikatakan, oh SRD itu fungsinya untuk menentukan apa, Bu? Dia untuk menentukan kristalinitas. Menentukan senyawa ini itu bentuknya kristal atau bukan gitu. Dilihat dari apa? Nah, itu dilihatnya dari keteraturan suatu materi dalam mendifraksi sinar X. Nah, misal bentuknya kristal, kristal kubus. Nah, kristal kubus itu ada berapa? Ada 6 tampak atas samping kiri samping kanan, atas bawah, depan belakang. Nah, dengan disinari dengan SRD itu suatu senyawa dikatakan atom atau kristal, dikatakan kristal itu jika sinar difraksinya, sudut difraksi atau sudut pembiasannya itu teratur. Nah, itu. Jadi ini yang kenapa teratur, karena kristal itu memang definisinya susunan atom yang teratur dan terulang dalam 3 dimensi. Jadi dengan adanya SRD ini kita bisa melihat pola difraksinya pada bidang 111. Bidang 11 itu artinya bidang muka depan itu 11, terus 112 muka samping. Anda bayangkan sebuah kubus. Nah, seperti itu. Kalau dia sifatnya kristal itu pasti pendifraksian sinar X itu teratur. Nah, ini tadi yang saya katakan, jika sebuah molekul mempunyai bentuk tertentu, nanti bentuknya kristal atau enggak, maka partikel cahaya yang datang itu bisa menghasilkan pola pembiasan yang khas. Nah, di dalam karakterisasi SRD ini ada istilah theta, yaitu sudut datang sinar X, dan 2 theta, sudut difraksi. Oke, yang mana? Oke, nanti kan kita lihat. Ini sudut datang, ini sudut datang, ini sudut pantul. Nah, sudut datang dan sudut pantul ini kita bisa menyebutnya theta. Nah, sedangkan ini sudut yang dinamakan sudut difraksi itu sudut datang dan sudut pantul, sehingga jumlahnya theta tambah theta, yaitu 2 theta. Makanya yang dinamakan sudut difraksi itu 2 theta itu. 2 theta itu dari penjumlahan sudut datang dan sudut pantul dari suatu kristal. Nah, nanti kalau karakterisasi dengan SRD itu Anda akan mendapatkan langsung ini kristal ini, bukan seperti itu. Nanti itu hasilnya kayak gini yang terlihat di slide. Ini 2 theta itu kenapa 2 theta tadi sudah saya jelaskan, karena besar sudut datang dan sudut pantul. Kemudian ini D atau jarak, ini tinggi, FWHM itu lebar tinggi ini loh, puncak-puncak ini. Terus kemudian keluar angka-angka ini. Nah, ini fungsinya apa? Nah, nanti Bu, gimana caranya mengetahui itu kristal atau bukan? Nah, data dari SRD ini kita bandingkan dengan data library-nya atau data perpustakaannya. Ini yang dinamakan data GCPDS, seperti yang saya arahkan dengan mouse ini, yang di sebelah kanan ini nggak begitu kelihatan. Nanti Anda bisa searching di Google. GCPDS AO. Jadi Anda membandingkan dengan data dasar atau data library dari logam AO. Kalau misalkan
Oke, ini kira-kira kristal perak. Anda membandingkan dengan GCPDS AG atau perak. Oke, ini kristal besi. Itu Anda harus membandingkan dengan data library-nya Fe, seperti itu. Itu ada di internet, ada database-nya namanya GCPDS, tulisannya GCPDS. Oke. Nah, nanti hasilnya itu kayak gini, ini yang tadi ya hasilnya mentah kayak gini, terus Anda Anda olah dengan Excel ataupun dengan dengan Excel atau Origin. Nah, dapatnya seperti ini. Nah, ini 2 theta, ini intensitasnya, ini 111. 11 ini apa, Bu? 11 itu yang saya namakan bidang kristal tadi. 200 ini bidang kristal. 220311 ini namanya bidang kristal. Nah, kita lihat di A ini nano emas yang tertudung asam para amino benzoat. Kalau yang B ini nano emas yang tertudung asam para amino benzoat juga, tapi dia sudah berikatan dengan CR3+, mendeteksi CR3+. Kemudian yang ketiga ini nano emas yang tertudung para amino benzoat dan sudah digunakan untuk mendeteksi CR6+. Nah, kita bisa melihat dari sini bahwasanya nano emas sebelum maupun sesudah digunakan sebagai sensor, baik itu sensor CR3+ maupun sensor CR6+ itu tetap berbentuk kristal. Jadi walaupun dia sudah bisa digunakan untuk mendeteksi logam berat, krom 3 dan krom 6, tetapi tidak mengubah kristalinitas atau bentuk kristal dari nano emas tersebut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, XRD ini selain untuk menentukan kristalinitas, apakah bisa, Bu, digunakan untuk menentukan ukuran nanopartikel? Nah, tentu bisa. Ini dengan rumus DHKL K lambda per beta cos theta. DHKL itu distribusi ukuran partikel atau kristal, jadi ukurannya yang kita cari, kira-kira ukuran nanonya berapa nih rata-rata gitu. Lambda itu panjang gelombang, ini karena menggunakan sinar X-ray, atau sinar X, panjang gelombangnya ini tetapan sebesar 1,54056 Armstrong. Armstrong itu berapa? 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Itu Armstrong. Nah, itu B, itu FWHM, tinggi FWHM itu yang ini tadi. FWHM, sorry. Nah, ini. Terus theta itu setengah 2 theta. Kita tahu kalau bahwasanya tadi 2 theta itu sudut datang dan sudut mantul, sehingga ketika theta itu setengah 2 theta. K itu konstanta Sherer, ini suatu konstanta. Karena ini logamnya yang digunakan untuk pada sinar XRD ini menggunakan Cu, maka konstantanya 0,94. Nah, nanti kemudian ini hasilnya dimasukkan, jadi DHKL ini misalkan kita masukkan satu-satu, kita ketahui lambdanya tetapan karena tadi menggunakan sinar X, maka 1,5406 Armstrong. Nah, beta ini Anda bisa cari, beta tadi adalah FWHM, Anda bisa cari di sini, nih, misalkan di sini nih FWHM data dari sini. Terus kemudian Theta sama dengan tadi setengahnya 2 theta. Ini setengahnya berapa? Anda kalikan setengah di sudutnya. Terus kemudian Anda masukkan dalam rumus, konstantanya tadi K 0,94, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Terus kemudian dikalikan cos-nya, dapat DHKL atau diameter nanopartikel sebesar 27,72 nanometer, demikian gitu. Jadi diameter nanopartikel itu bisa diukur melalui berbagai macam cara. Yang pertama waktu itu saya jelaskan ini menggunakan XRD. Terus yang kedua nanti kita akan bahas minggu depan itu menggunakan TEM. Memakai nanti ada softwarenya namanya software J-Image. Terus yang ketiga itu dia memakai PSA. Apa itu PSA? Particle Size Analyzer. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur distribusi nanopartikel yang ada. Oke, demikian kuliah hari ini. Semoga
mampu dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.